Saudara, banyak khotbah viral. Perpuluhan itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Saudara, saya kasih tahu masalah perpuluhan. Saudara mau kasih atau tidak, itu hak saudara. Ya toh, itu hak saudara. Kami tidak bisa memaksa. Tetapi Alkitab katakan, ketika kita memberikan perpuluhan dari hati yang tulus, sebenarnya itu menguji ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara, Alkitab katakan begini ya, sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus diberikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak mendapat milik pusaka di negara orang Israel. Artinya ada 12 suku Israel, 11 suku dapat bagian tanah. Tapi kalau khusus suku Lewi, mereka nggak dapat bagian tanah, tapi mereka khusus bekerja di rumah Tuhan. Tetapi dengan catatan Alkitab katakan persepuluhan umat Israel yang bilang diberikan khusus buat orang Lewi, hamba Tuhan. Amin. Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dan seterusnya. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap terus. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Terus dia bilang, bolehkah manusia tipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi aku berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Terus kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Terus bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan dia bilang, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai kelimpahan terus? Aku akan menghati bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara, setiap bulan saya dengan suamiku, kamu pikir kami ini sudah tidak punya gaji karena bayaran mobil. Tapi saya bilang, meskipun kita sudah tidak punya gaji, tetap perpuluhan harus dipotong. Saya harus terlebih dahulu memberi pelayan. Ya. Saya potong perpuluhan, baru dari situ saudara baru dipotong bank. Karena Alkitab yang katakan saudara, sebenarnya masalah persepuluhan, saudara mau kasih atau tidak, terserah, tergantung dari hati kita. Yang pasti Tuhan katakan, orang kalau setia mengembalikan itu, dia bilang, uji Tuhan yang suruh uji. Uji aja Tuhan, uji aja. Tuhan katakan saudara, ujilah aku. Bukankah aku akan menghardik bagimu belalang pelahap yang coba-coba mencuri berkat dari kamu. Dan dia berfirman, aku akan buka tingkap-tingkap surga, mencurahkan berkat kelimpahan buat orang yang setia dan taat mengembalikan itu. Ini bukan saya yang bilang, Tuhan yang bilang. Kalau pikir saya dengan suamiku tidak punya gaji, tapi setiap bulan kami bisa makan, ya kan? Kadang saya ketemu, kalau saya ke warung, ketemu dengan jemaat. Mama pendeta nggak usah bayar, biar saya yang bayar. Oh, terima kasih Mama Jo ya. Tiba-tiba lagi, Ibu pendeta mau sayur. Oh, terima kasih Mbak Ersi ya. Ibu pendeta, ini ada kiriman Milidi dari KSR. Oh, terima kasih Bapak sekalian. Dari KKU juga. Saya bilang, luar biasa saudara ya. Bukankah Tuhan katakan, aku yang akan pelihara kamu. Tingkap-tingkap surga, aku akan curahkan buat kamu yang setia kepada Tuhan. Ini bukan saya yang bilang, Tuhan yang bilang. Amin. Bukan saya. Makanya saya paling takut sekali pakai uang Tuhan. Saya bilang sama suami itu, mau apapun, mau kita kekurangan, mau apapun saya tidak mau. Ya. Karena ini, mau hamba-hamba Tuhan di luar sana berdoa kuat bilang tidak tidak diperlukan lagi perpuluhan, terserah. Saudara, saya kasih tahu, kenapa hamba-hamba Tuhan di luar sana mengatakan perpuluhan tidak diperlukan lagi? Karena mereka banyak
itu. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang di desa-desa yang hidupnya cuma dari situ? Ya mereka tidak ada topangan apa-apa. Hamba-hamba Tuhan yang bertoko itu kan karena mereka kan pengusaha, jadi mereka tak butuh itu lagi. Coba Nehemia bukan dulu Nehemia 13. Karena bangsa Israel tidak lagi memberikan korban perburuhan, makanya orang Lewi langsung bekerja di ladangnya. Itu Tuhan templang lewat Nabi Nehemia. Coba Nehemia pasalnya yang ke-13, kita lihat ya. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi, ini para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya terus. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja, lalu kumpulkan orang-orang Lewi itu dan dikembalikan pada tempatnya terus. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Jadi gara-gara orang Lewi ini sudah tidak ditopang lagi, mau tak mau dia harus bekerja. Makanya banyak hamba Tuhan yang jadi pengusaha di luar sana. Jadi mereka langsung bertuak-tuak, bilang perpuluhan tidak diperlukan lagi. Karena apa? Mereka kan sudah punya duit, ya kan? Tapi kalau hamba Tuhan yang di desa-desa, yang mereka memang tidak bekerja, memang hidupnya cuma dari pelayanan, gimana? Makanya saya katakan, masalah perpuluhan tergantung hati. Mau kasih atau tidak, penting Tuhan bilang, uji saja Tuhan. Bukan uji pendeta, uji saya Tuhan. Amin. Ya, tidak semua orang itu tahu memberi perpuluhan, iya kan? Dan tidak semua orang itu bisa menerima pengajaran tentang perpuluhan. Tapi yang pasti saudara, Alkitab tidak pernah salah. Firman Tuhan berkata, apa yang Tuhan janjikan lewat firman, dia akan genapi bagi kita yang setia kepada Tuhan dan melakukan firman Allah dengan segenap hati kita.